Ya, selamat siang. Ya, ini kita langsung bahas tentang namanya kecurangan di marketplace. Nah, mungkin ada banyak yang belum tahu marketplace itu apa. Ya, kita coba bahas sedikit ya. Jadi belakangan ini mungkin 5 tahun ke belakang ya, itu marketplace itu semakin ramai ya. Mungkin kita sendiri juga pakai gitu, entah mungkin Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kenapa sih kok kita pada pakai marketplace yang dulu kita mungkin belanja secara offline ke toko-toko atau kita cari secara manual ya. Sekarang sudah otomatis semua. Jarang jarang kita itu untuk cari sesuatu tuh langsung datang ke toko gitu. Kita biasanya cek dulu di online. Nah, online ini kan ada beberapa ya. Nah, terutama nih marketplace nih yang rame banget. Nah, seperti Shopee, kalau cewek-cewek mau belanja tuh rata-rata di Shopee atau di Tokopedia, cowok-cowok yang mau beli alat elektronik, gadget itu banyak banget yang pakai marketplace. Nah, apa sih kelebihannya marketplace itu? Jadi marketplace ini platformnya online ya. Jadi kita bisa melakukan transaksi baik jual atau beli itu secara online, benar-benar 100% online. Bahkan sekarang itu udah ada yang jemput paket dan ngantar paket. Jadi kita nggak perlu keluar dari rumah, itu enaknya marketplace. Terus juga marketplace ini juga kasih kita itu keuntungan kayak biasanya kalau lewat online harganya lebih murah gitu. Terus juga kita bisa milih produk sesuai dengan yang kita mau karena kita kelihatan ya katalog produknya. Dan biasanya kalau kita beli online yang ibaratnya lokasinya itu dekat, itu pengirimannya lebih cepat ya daripada kita harus ke sana dulu, pas kita datang ke sana barangnya kosong atau tokonya tutup atau mungkin yang kita cari tidak ada di toko itu, kita harus cari toko lain. Nah, sedangkan kalau kita lewat handphone aja atau online aja udah enak banget ya, kita bisa dapatkan semuanya hanya dalam satu genggaman kayak gitu. Enaknya online itu cuman ada kekurangannya nih. Nah, yang mungkin nggak banyak sadar, dan saya juga sebagai pelaku usaha di marketplace dan juga sebagai konsumen di marketplace itu juga mengalami nih yang kita mau bahas. Nah, banyak banget kecurangan-kecurangan yang terjadi di marketplace ya. Terutama ini yang dilakukan ini sebenarnya ini awalnya kita bisa antisipasi. Cuman semakin kesini semakin kesana gitu. Marketplace tuh semakin rentan dalam ibaratnya penipuan lah ya, kecurangan-kecurangan. Jadi banyak orang itu mungkin kira di marketplace aman kok, nggak bakal ditipu. Kata siapa? Banyak cara-cara nipu di marketplace dan udah banyak banget korbannya. Nanti kita bahas di belakang. Dan saya yakin mungkin teman-teman di sini juga ada salah satu sebagai korban ya, walaupun kecil nilainya cuma beberapa puluh ribu, tapi ya itu sebagai pembelajaran. Nah, jadi kecurangan itu kita bisa lakukan itu dari berbagai pihak. Bisa yang jual yang curang, artinya ya barangnya atau pembayarannya gitu, atau mungkin lain-lainnya itu ditipu si pembelinya. Bisa juga pembelinya yang check out barang terus tidak dibayar, alias barangnya udah dikirim, pas COD dia nggak mau bayar, jadi barangnya balik lagi gitu. Kita juga sering banget tuh dapetin kasus gitu. Atau si kurirnya yang curang, ngirim barang handphone misalkan harganya 1,8 juta, pas dikirim barangnya di jalan hilang gitu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena statusnya sudah sampai tapi barangnya nggak sesuai atau dibawa kabur sama kurirnya. Itu juga sudah banyak terjadi. Nah, makanya dari situ orang tuh ada yang prasangka buruk ya, berpikir negatif terhadap namanya marketplace. Nah, akhirnya kepercayaan konsumennya pun berkurang karena ya orang udah aku udah pernah ketipu di marketplace, akhirnya males. Nah, di situ menyebabkan banyak orang-orang yang jualan online itu mengalami kerugian. Nah, belakangan ini sudah banyak banget beberapa reseller atau agen-agen atau mitra-mitra atau penjual-penjual di online kayak Shopee, Lazada, Tokopedia, itu banyak yang mengeluh sekarang tuh jualan susah karena ya banyak yang ketipu segala macam. Akhirnya ya keuntungannya menurun dan ya kita jadi lebih miskin dong ya, karena untuk jadi negara yang kaya itu harus banyak transaksi. Nah, apalagi kalau online ya. Cuman sekarang transaksi itu berkurang karena banyak faktor-faktor ya. Salah satunya adalah faktor tipu-tipu. Nah, ini setuju atau nggak setuju ya kita harus terima gitu ya. Banyak orang yang kena korban ini faktor tipu-tipu. Nah, makanya di sini kita mau bahas tuh tipu-tipu apa aja yang ada di marketplace. Dan di marketplace ini kita sempitkan itu cuman yang sering terjadi ya. Sebenarnya banyak yang jarang terjadi, cuman nggak saya bahas. Yang saya bahas ini yang sering terjadi. Dan setiap hari itu pasti ada aja. Kalau nggak di keluarga saya, di teman saya, di tim saya, atau anda di sini juga pasti juga ngerasain ya penipuan-penipuan atau tipu-tipu
ketipu di marketplace. Ya, apa itu contohnya? Jadi kita bagi berdasarkan beberapa jenis ya. Ini sekali lagi marketplace yang saya bahas di sini itu yang sering kita pakai. Nah, coba di komen atau di respon dong, pada pakai apa? Tokopedia kah, Shopee kah, Lazada kah? Pada pakai apa nih kalau marketplace nih? Facebook masuk gak Pak kalau Facebook? Facebook masuk juga, Facebook marketplace tuh masuk. Saya pernah ketipu soalnya. Ya di Facebook Nah, ya ya Pak. Saya nanti pernah. Ya. nanti kita bahas Ya. ya kan nih Zikri nih pakai marketplace Facebook ketipu. Ada lagi nggak yang Ya. lain nih? Yang lain yang pernah ketipu atau pernah pakai marketplace di sini paling sering apa? Ada? Kok chat juga nggak apa-apa? Ya jadi nggak harus ngomong ya, chat juga nggak apa-apa. Ya biar kita interaktif, biar saya bisa tahu teman-teman ini ngalamin juga nggak. Nah kayak Zikri tadi kan juga ngalamin tuh ya, yaitu di Facebook Marketplace. Nah ada nggak yang pakai Marketplace juga nih, Tokopedia atau Shopee? Boleh disebut nggak biar kita bisa lanjut. Mungkin kalau saya pribadi saya pakainya Tokopedia. Nah, kalau istri pakainya Shopee. Nah, ini andalan skripik ini siapa ya? Lupa sih namanya. Aduh, yang di Solo itu siapa namanya? Itu pakai Shopee ya. Duh, lupa lagi saya namanya. Ini keripik andalan nih, mantap. Saya udah coba keripiknya mantap tuh. Dijual di marketplace juga nggak itu? Nanti biar teman-teman bisa beli juga tuh. Ya, jadi Shopee, Tokopedia, oh ya Gozi, saya lupa Gozi ya. Jadi kayak Gozi pakai Shopee itu kan pasti ada aja nih hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, nanti kita bahas nih apa sih yang mungkin kita sering alami gitu ya secara online nih, curang-curangnya. Oke, saya bahas nih ya. Jadi sebenarnya kita bagi itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu penipuan yang 3P ya. 3P ini yaitu di bagian produknya, pembayaran, dan di pengiriman. Oke, saya bahas dulu di produk. Nah, banyak banget orang yang sekarang itu ketipu itu di bagian produknya. Kenapa? Karena dia membeli harganya itu terlalu murah, berharap itu produknya original. Akhirnya yang dikirim yang KW. Itu banyak banget kejadian seperti itu. Jadi produknya itu dia pembayarannya dia bagus ya, COD juga COD, barangnya dikirim ya dikirim, tapi produknya itu palsu atau bahasa saya repackaging ya. Ini sekarang lagi banyak kasus repackaging. Jadi misalkan kita sebut brandnya A, ya kita pas beli kok murah banget nih, padahal mereknya bagus. Pas sampai di tempat loh kok kayak gini, kok barangnya kok beda, kok nggak kayak yang di iklankan gitu. Biasanya produknya itu tidak sesuai dengan yang digambarkan atau cuman harganya aja yang murah padahal produknya itu nggak bener, cuman asal jualan gitu. Yang penting ya terkirim, yang penting dibayar, selesai. Nah itu yang pertama, yang paling banyak saya alami sekarang juga gitu. Jadi pokoknya penipuannya itu paling banyak di segi produknya. Nah saya nggak tahu nih teman-teman ngalamin nggak gitu. Biasanya sih produk ini ya kita bisa apa ya, ngelihat lah ya, kalau udah pinter-pinter atau kita udah sering-sering ngecek ulasan review gitu kan, atau kita ngecek penjualnya ini siapa, itu biasanya kita udah tahu. Nah makanya sekarang itu di marketplace tertentu itu ada official, atau kalau di Shopee Mall. Kalau di Tokopedia tuh ya Tokopedia di official store. Nah atau di Lazada juga ada store-store official, itu yang membuat orang tuh yakin oh bahwa produknya bagus. Cuman biasanya kalau dari official store itu produknya lebih mahal. Makanya orang males, orang carinya yang non official, tapi resiko produknya palsu. Betul apa betul tuh teman-teman semuanya? Saya yakin ngerasain juga tuh, ada yang mungkin pernah ngalamin. Nah, jadi hati-hati nih penipuan bagian produk ini yang paling banyak. Nah, yang kedua itu di pembayaran, terutama pembayaran yang transfer yang kirim dulu barangnya terus uangnya nyusul gitu, atau mungkin udah bayar ya kan terus barang nggak dikirim. Nah kayak gitu-gitu, jadi pembayaran gitu. Yang kedua yang kemarin barusan kejadian di salah satu tim saya, dia itu sebagai penjual, dia menjual sepatu, ini orang Solo, dia jualan sepatu online lewat Facebook Marketplace sama OLX. Ada yang nanya-nanya banyak tuh, berapa mas harganya, dinego-nego sadis gitu, harganya berapa, dinego berapa. Akhirnya ada yang nego harga tinggi. Harganya berapa mas, sepatunya kan lumayan bagus ya, dia bilang harganya 900.000. Oke mas, saya beli 900.000. Nah yang lain nego, dia ini nggak nego, jadi curiga kan loh. Orang lain nego 750, 800 lah, dia kok 900.000 nggak dinego gitu. Dia mau dong, tertarik dong, oh boleh boleh ya, ini transfer ya ke rekening saya Mandiri. Nah di sini nih hati-hati nih, dia pasti bilang kayak gini, maaf mas, ini saya nggak bisa transfer kalau Mandiri, saya bisanya pakai kode verifikasi untuk
digital wallet, bahasanya mereka itu digital wallet, pembayaran melalui digital kayak mungkin Dana, GoPay, OVO gitu-gitu. Akhirnya oke lah. Tapi ini ada kodenya Mas. Nah kodenya tuh ini gitu. Nah dia kirimin bukti pengiriman gitu kan. Ini Mas sudah saya kirim. Nah sudah transfer senilai, nama rekeningnya tuh betul tuh, penerimanya tuh ini. Nah dia bilang ini sudah saya proses, tapi ini butuh kode, kodenya nanti masuk ke nomornya kamu Mas gitu. Oke ya nanti kodenya berapa, kasih tahu saya ya. Nah bodohnya itu tim saya ini, dia ngasih kodenya begitu aja, padahal harusnya dicek dulu itu tuh kode apa. Ternyata yang dikirim adalah kode OTP pembayaran. Jadi bukannya yang jual ini dapat duit, tapi yang jual ini ngasih duit ke nomornya si pembelinya itu yang menipu gitu. Akhirnya 100.000 ketarik. Masih kurang Mas, ini kodenya lagi, pakai kode ini belum bisa. Pakai lagi. Akhirnya dari 100 habis 200 habis 300 ketariknya tuh per 100.000. Itu digital wallet biasanya nariknya sedikit-sedikit tapi ya menggunung gitu, jadi bukit. Akhirnya sampai nggak bisa ditransfer lagi, sampai kodenya tuh nggak bisa dipakai lagi. Loh Mas ini sudah berkali-kali kok nggak bisa ya. Terus tiba-tiba diblokir, tiba-tiba nggak bisa dichat. Ternyata pas dicek rekeningnya udah habis 1 juta rupiah ya guys ya. Bukannya dapat duit malah boncos. Hati-hati tuh pembayaran gitu tuh sekarang lagi marak terjadi. Ini buat edukasi, semoga tidak terjadi di teman-teman semuanya. Nah itu di bagian pembayaran ya. Sebenarnya banyak lagi kayak COD tuh juga bisa diakalin pembayarannya ya kan. Terus juga nanti pas bayar itu misalkan dibatalkan transaksinya, wah itu buat penjual itu ngeselin gitu. Udah kita repot-repot stok barang kan, tiba-tiba udah dibeli tapi di cancel kan, malesin gitu ya. Nah itu sih. Nah terus yang terakhir itu di bagian pengiriman. Nah pengiriman ini saya juga pernah jadi korban gitu. Jadi saya tuh dijanjiin untuk dikirim tuh 3 hari sampai, tapi sampainya tuh hampir 2 bulan gitu. Karena apa ya? Karena barangnya muter-muter dulu. Saya posisi di Jakarta, barangnya saya beli dari Jakarta, dikirim ke Jogja. Tapi barangnya ke Aceh dulu, habis itu ke Lampung, habis itu ke Bandung, baru habis itu ke Semarang, baru ke Jogja. Kenapa begitu? Saya juga nggak tahu, karena dia pakai pengiriman yang seharusnya tidak seharusnya itu dia kirim pakai JNE lah ya. Tapi dia malah kirim pakai kurir apa gitu, saya lupa. Dia lewat darat, jadi lama banget ya. Dan ya masih syukurnya sih barangnya sampai gitu ya. Ya jadi cuman kesel di waktu aja sih, rugi di waktu. Nah ada juga yang parahnya tuh barangnya dikirim tapi nggak sampai. Nah kok bisa barang dikirim nggak sampai? Ternyata retur kalau kita udah bayar itu tuh ada beberapa teknik-teknik ya. Ini saya bocorkan teknik di Shopee nih. Ada penipu ya, dia cara mainnya itu ini, dia minta tolong kita untuk pencet selesaikan pembayaran padahal barangnya belum sampai. Nah hati-hati, di Shopee itu ada fitur di mana si pembeli itu bisa pencet barangnya belum sampai, dia udah bisa pencet pesanan sudah selesai. Nah duitnya masuk tuh ke rekening si penjual, dan penjual itu bisa langsung dapat duit padahal barangnya belum sampai. Itu juga bisa, hati-hati. Sekarang juga marak tuh kayak gitu-gitu. Terus ada juga ini produknya bagus ya kan, dibayar juga tepat waktu. Nah pas dikirim ternyata si tukang kirimnya ini adalah orang dari si penjualnya. Ibaratnya kurirnya ini kurir orang dalam dari si penjualnya. Akhirnya apa? Barangnya itu dibuka segelnya, ya kan, diambil sesuatu yang bisa diambil sampai di tempat, sampai barangnya cuman tidak full, ada yang diambil gitu kan. Kok barangnya nggak lengkap gitu. Atau yang paling parah tuh boxnya ada tapi pas dibuka kosong karena udah dicolong sama si orang kurirnya. Dan biasanya kayak gitu itu biasanya kurir-kurir yang memang dimiliki oleh si pengirimnya dia sendiri. Jadi si pengirimnya ini punya kurir. Nah kurirnya dia pakai untuk kirim barangnya dia sendiri. Nah itu biasanya kejadian kayak gitu. Kok bisa tahu? Nah soalnya saya ngelihat di lapangan. Ya ini saya sebutkan yang di Lazada gitu ya. Jadi di Lazada itu ada namanya Lazada Express. Nah Lazada Express itu adalah tukang kirimnya si Lazada sendiri. Nah bisa pakai juga si saya lupa, Ninja Express. Nah cuman kalau Ninja Express kan harus ke orang lain. Akhirnya dia bikin kurir dia sendiri di Lazada Express. Nah atau di Ninja Express dia bikin dia sendiri, buka counter. Nah akhirnya dia main-main di situ. Banyak yang lewat kiriman lewat dia ini, banyak yang barangnya nggak lengkap atau dikirim sih. Jadi kepotong-potong, yang harusnya kita dapat nilai 200.000,
yang sampai ke kita tinggal 130.000, 70.000-nya diambil sama dia gitu, dalam bentuk peritilan-peritilan lah. Itu harus pinter-pinter sih. Makanya ya kalau pas packing ya teman-teman, kalau mau ngirim itu packing bener-bener yang aman kalau barangnya nilainya mahal. Tapi kalau barangnya nilainya murahan ya udah plastikin aja gitu, karena pas dia mau nyolong pun alah cuma 5.000, repot-repot gitu. Tapi kalau kita betul-betul di dalamnya itu kita packing bubble wrap segala macam, susah dibuka, orang juga akan mikir-mikir karena akan kelihatan banget kalau pengirimannya itu bermasalah pas dibongkar atau nanti barangnya pecah kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget sih penipuan-penipuan di 3P ini, di bagian produknya, di bagian pembayarannya, atau di bagian pengirimannya. Nah, itu saya sudah bocorkan beberapa yang sudah pernah terjadi, mungkin teman-teman juga sudah pernah ngalamin. Nah, ini penipuan atau tipu-tipu atau kecurangan di marketplace yang pertama. Hati-hati ya, ini sangat merugikan kita semua, baik konsumen atau penjual ataupun marketplace itu sendiri. Ya namanya juga oknum ya. Jadi oknum itu ya bisa aja cari duit dengan cara-cara haram. Oke, selanjutnya, nah ini yang kesel banget nih buat kita semua nih. Predatory pricing atau perang harga. Nah, perang harga itu yang diuntungkan sih konsumen ya, sama si marketplace-nya. Tapi yang dirugikan itu negara dan seller. Nah, kemarin makanya TikTok Shop sempat ditutup. Kenapa? Karena ada indikasi predatory pricing. Maksudnya gimana? Jadi si TikTok itu dia marketplace ya, marketplace tapi lewat sosmed gitu, namanya TikTok. Ada si affiliate nih, dia mempromosikan barang. Nah, tapi barangnya ini tidak dari Indonesia, barang ini dari Cina. Nah, di Cina itu harga barangnya yang di Indonesia 35.000, di Cina itu cuma 10.000. Otomatis orang kalau ngelihat barang yang mirip-mirip kurang lebih, ini saya kasih salah satu contohnya ya, mohon maaf. Ini salah satu produk predatory pricing dari China. Namanya itu Pearl Max. Ini buat apa? Cukur kumis. Ini saya mau potong kumis nih ya. Ini produk kalau kita beli yang merek Indonesia atau merek lokal kayak contoh Gillette atau ya Silet lah ya yang orang sering bilang itu, ini harga segini tuh 40.000 karena sudah sama si isi ulangnya sama si ininya juga ya tempatnya. Tahu nggak ini saya beli berapa di online dan ini dari China langsung? Ada yang tahu nggak? Bisa tebak nggak? Ini kalau di Indonesia di Alfamart lah. Kalau kita beli yang kayak gini ada 1, 2, 3, 4, 5 ininya cukurannya sama ada pegangan cukurannya. Ini kalau di Silet ya, kalau kita beli di Alfamart 40.000. Tahu nggak ini online harganya berapa? Bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak? Cukuran ini. 50.000 Pak. Kalau di offline di Alfamart ya sekitar 40 ribuan. Nanti bisa dicek lah kayak begini-begini. Online tahu nggak ini berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Nggak tahu Pak. Harganya Rp8.900. Murah ya? Pertanyaannya, orang sebagai konsumen ngelihat barang yang fungsinya sama tapi harganya beda, harganya tuh sangat murah ya, 8.900 versus 40.000. Kira-kira orang pilih yang mana? 8.900 atau yang 40.000? 8.000 Pak. Nah, itulah makanya saya beli ini. Dan itu gratis ongkir loh. Walaupun dari China. Gila nggak? Jadi itu ada triknya Pak. Nah, intinya ya saya tahu triknya, cuman akhirnya mengalahkan orang-orang yang jualan di harga 30.000, 20.000, semua bangkrut semua tuh. Kenapa? Karena nggak ada yang beli gitu. Jadi perang harga atau predatory pricing ini dikecam pemerintah. Kenapa? Karena mereka ini rata-rata nggak bayar pajak. Kenapa bisa gitu? Karena ilegal biasanya. Produk-produk yang dijual di bawah harga rata-rata itu biasanya ilegal, black market lah, atau tidak sesuai peraturan perundang-undangan, masuknya lewat luar negeri. Luar negerinya biasanya Cina yang bisa produksi barang. Mereka sih tetap untung ya si produsen. Nah, si TikToknya juga untung atau si marketplace-nya juga untung. Konsumennya ya paling diuntungkan. Cuman yang dirugikan adalah ekosistem penjualan online. Dan ini banyak banget bikin orang bangkrut loh. UKM tuh banyak bangkrut, toko-toko tuh banyak bangkrut. Kenapa? Karena pada perang harga. Sekali ada orang yang jual di bawah harga, itu kesana semua. Terjualnya di Shopee, di TikTok itu udah sampai puluhan ribu. Yang lainnya tuh terjualnya cuma 3 biji, 4 biji. Kenapa? Karena simple. Orang mencari harga yang paling murah. Nah, ini ngeselin banget nih, curang banget memang. Kita nggak bakal bisa menang sih kalau udah ada orang yang main predatory pricing. Jadi dia menjual barang di bawah banget harga seharusnya. Kenapa begitu? Biasanya untuk nyari bintang gitu. Jadi ada nyari bintang yang harusnya harganya 30.000 dia jual. Khusus 10 hari pertama launching produk ya, ada launching produk dibikin cuma 5.000. Buset, orang beli semua. Begitu udah harganya dinaikin.
kayak gitu. Jadi ya itu cara-cara curangnya ya sebagai si seller ya, yang untuk menguntungkan si konsumen. Intinya predatory pricing ini untuk menguntungkan si konsumen lah, tapi dengan membunuh semua seller-seller lain. Jadi cuman menang di konsumen sama di penjualnya. Ya otomatis si platformnya juga lama-lama kalau orang males jualan di platform tersebut karena perang-perang harganya udah nggak sehat, ya rata-rata sih udah pada nggak mau jualan lagi. Nah kalau nggak mau jualan lagi otomatis omset platform tersebut berkurang dan akhirnya ya tutup platformnya. Itu sudah banyak terjadi teman-teman, ya udah banyak terjadi. Saya berikan contoh kayak JDID, ya itu sudah nggak laku karena ya ada yang lain lebih murah, Shopee lebih murah, udah orang lari semua ke Shopee. Ya kan, ada apalagi tuh banyak tuh toko-toko baju-baju fashion itu yang setelah ada TikTok Shop yang live streaming, TikTok Live, pada pindah ke sana semua, diskon ongkir gratis, potongan harga diskon 50%, bangkrut semua gitu. Jadi ya hati-hati nih kalau kita sudah terjerumus ke perang harga, ya udah nggak bakal bisa keluar ya sebagai si seller. Nah sebagai konsumen ini juga kita harus pakai logika juga. Lama-lama kita membunuh negara kita sendiri loh kalau kita pakai produk yang harganya murah-murah terus nih. Makanya ya bisa dibilang sih produk-produk kayak gini akan dilarang ya sama pemerintah beberapa bulan ke depan, akan dikurangi produk-produk dari luar negeri. Dan nah ini sekalian saya bocorin, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan atau support dukungan untuk mereka yang jual produk lokal. Saya ulangin ya, pemerintah memberikan dukungan support kepada mereka yang jual produk lokal. Dalam bentuk apa? Kompensasi yang lebih tinggi, pemotongan biaya-biaya gitu, dan kemudahan untuk membuat produknya, distribusinya ataupun yang lain-lainnya ya. Jadi sekarang kalau di Tokopedia sama TikTok tuh ada beli lokal. Kalau di Shopee itu ada pilih akun lokal atau pokoknya ada lokal-lokalnya lah. Sekarang tuh lagi ngetren tuh, dan itu akan menormalkan kembali nih orang-orang yang curang di bidang perang harga. Ini mereka akan banyak diserang ya harusnya sama pemerintah. Cuman ya ini masih jadi PR besar sih buat kita semua, baik secara konsumen, secara penjual ataupun secara peraturan pemerintah dan platform. Itu ribet nih masalah predatory pricing atau perang harga. Ya nanti teman-teman juga kalau jualan kesel pasti kalau ada yang jual di bawah harganya teman-teman jadi nggak laku. Silakan kalau nggak percaya coba aja. Ini kecurangan yang terjadi saat ini yang ya mungkin tidak ada permasalahan ditipu-tipu, tapi ya nggak enak lah jadinya jualan kayak gitu. Nah yang terakhir ini juga parah banget nih, yang terakhir nih, yaitu namanya hijack atau pembajakan akun atau hacking lah kalau mungkin orang tahu. Jadi ini teman-teman banyak loh yang jadi korban loh. Saya nggak tahu ya di sini ada apa enggak, baik dari segi konsumen, seller ataupun platform ya. Mereka itu banyak yang akun-akunnya dari nomor HP-nya, emailnya itu diambil, dibajak. Akhirnya tokonya udah gede nih diambil sama orang lain. Atau ya orang kan kalau orang Indonesia kan passwordnya gampang-gampang ya, ada angka, ada tanggal lahir gitu ya. Jangan bikin password yang seperti itu karena pasti gampang ketahuan. Terus juga ada namanya data-data penting nih kayak KTP, terus apalagi tuh nomor kartu ATM, terus kartu keluarga, NPWP. Nah data-data tersebut yang barusan saya sebutkan itu ya jangan di-share ke semua orang, ke yang penting-penting aja gitu. Apalagi kartu kredit gitu, kartu kredit gampang banget dijebolnya kalau dia nggak pakai sistem keamanan yang mumpuni gitu. Karena kartu kredit itu memang ya online itu sangat ini banget lah, rentan banget. Contoh juga kita aman nih semua data-data, ternyata bocor nih, ada orang yang bisa ngambil database kita atau di scraping. Jadi konten kita itu bisa dicontoh persis sama orang lain, di scrap lah bahasanya. Mungkin kalau orang yang teknis di IT pasti tahu, diambil tuh data-datanya dipakai buat jualannya dia. Jadi dia bisa sama persis seperti kita produknya. Itu kan ngeselin ya, kontennya juga sama kayak kita udah capek-capek dia tinggal copy paste. Ada juga orang yang ngambil database konsumen, ya kan, diambilin nomor WA-nya satu-satu. Itu ada alatnya, ada teknologinya, tapi itu agak sulit ya karena ini kan udah levelnya hacking ya, atau udah pakai rumus-rumus curang buat ngehack lah ya. Bahkan ada juga yang ngehack brandnya, mereknya. Ini saya punya kasus di kantor ya. Kita punya akun official itu dihack sama orang yang saya nggak tahu dia itu dapat ini dari mana, tapi kemungkinan dari orang dalam. Nah orang dalam itu dikasih duit gitu loh buat ngebocorin data akun official. Akhirnya akun official kita diambil sama orang
itu dipakai buat jualan iPhone, dan jualan iPhone-nya tuh penipuan, parah banget tuh. Jadi akun official, akunnya ini official ya, centang ya, di hack sama orang, kan centangnya nggak hilang, tetap masih ada. Terus si centangnya itu diganti, nama akunnya itu diganti untuk jualan handphone, dan jualan handphonenya itu iPhone, dimana iPhone tuh banyak yang mau beli, itu harganya murah banget, dan itu udah pasti penipuan. Dan itu banyak loh yang ketipu tuh, nilainya ratusan juta tuh ketipunya dari situ. Jadi hati-hati loh kalau kita salah mengambil keputusan dalam pengamanan ya, terutama nih keamanan ya, kayak PIN, kartu ATM, nomor rekening, wallet, OTP segala macem. Buat yang jualan ya data konsumennya, terus data produk-produknya, atau mungkin emailnya, hati-hati, itu semua diamankan, kalau bisa diaktifkan 2 faktor autentifikasi. Nanti kita bahas di belakang, banyak tips dan triknya. Jadi ya saya yakin mungkin teman-teman ada juga yang pernah kehack juga, baik untuk jualan ataupun buat sosmed biasa. Tapi di sini ya ini salah satu faktor kecurangan di online ya, karena memang mereka ini ya apapun mereka akan lakukan, yang penting mereka itu dapat uang, mereka dapat cuan, bahkan curang pun mereka lakukan. Itu makanya saya nggak suka nih kalau di online udah ada yang ya kelihatan aneh-aneh gitu, nanti disuruh klik link ini, nanti masuk ke aplikasi tertentu yang mirip banget kayak IG, kita login IG, itu dari IG itu bisa jebol, atau email bisa jebol gitu-gitu. Jadi hati-hati ya. Semisal teman-teman ngerasa ada sesuatu yang aneh nih, loh kok nggak seperti biasanya, nanti boleh konsultasi ke saya, screenshot kirim ke saya. Alhamdulillah kemarin beberapa ada yang ngechat juga, ya selamat nggak jadi ketipu. Tapi ada juga yang udah terlanjur ketipu baru ngechat juga, ya buat pembelajaran. Makanya saya bikin video ini sama-sama buat kita tidak tertipu, terutama di marketplace Indonesia yang semakin kesini semakin kesana ya gitu. Nah terus bagaimana cara menghindari kecurangan di marketplace nih ya? Jadi ya cara menghindari kecurangan di marketplace ya itu pertama, kita hanya benar-benar bertransaksi melalui sistem yang sudah disediakan dan secara resmi. Biasanya kalau untuk yang misalkan marketplace yang besar kayak Shopee, Tokopedia ya, atau Lazada, mereka itu pakai pembayaran. Kalau misalkan Shopee itu pakai ShopeePay ya kan, atau nanti pakai Cbank. Kalau Tokopedia itu pakai GoPay atau Bank Jago. Kalau Lazada ya saya kurang tahu, itu saya pakainya itu soalnya. Nah biasanya apa dengan rekening ini, kalau misal saya kemarin ada kejadian, orang saya beli online lewat Tokopedia, barang yang dikirim itu rusak. Itu saya bilang sama si Tokopedianya, orang ini ngirim barang ke saya rusak, ini buktinya. Nah orangnya nggak mau ngaku, enggak kok kita barangnya baik-baik aja. Ya saya bilang ini karena masih secara peraturan saya dilindungi. Nah saya pengen uang saya dikembalikan aja, barangnya dikembalikan ke dia tanpa perlu saya keluarin duit, bisa. Jadi di retur itu bisa. Nah kenapa? Karena ya saya menggunakan aplikasinya Tokopedia itu pembayarannya pakai GoPay atau Bank Jago. Itu biasanya kita dilindungi gitu. Jangan pakai yang pembayaran yang tidak disarankan atau bahkan di luar si aplikasinya, itu malah kita ketipu sering banget gitu. Nah terus selanjutnya kita bisa periksa informasi produk ya. Jadi benar-benar penjual itu ada yang jujur, ada yang memang menipu gitu. Jadi kita bukan ngelihat si penjualnya aja ya, tapi kita juga ngelihat produknya gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang nipu-nipu tuh demi dapat keuntungan. Nah terus juga gini, jangan 100% percaya sama rating dan ulasan. Kenapa? Karena rating dan ulasan itu diperdagangkan. Kebetulan saya juga ada jasanya. Ini saya jujur-jujuran aja kepada teman-teman. Saya itu punya jasa untuk bikin produk SKU di marketplace, di semua marketplace. Saya juga punya jasa untuk memberikan rating, review, ulasan, itu bisa juga di semua aplikasi, di Google Maps juga bisa gitu ya. Dan itu tuh menyesatkan banget. Jadi kita namanya fake order. Nah ini saya bocorkan nih rahasianya. Jadi ada fake order. Ini saya kasih tahu. Jadi fake order itu kita order palsu, pakai banyak akun untuk memberikan rating dan ulasan. Dan hati-hati, dicek tuh. Kalau biasanya dicek itu adalah ada rating-rating yang bintang 3, bintang 4 ya kan. Nggak cuman bintang 5 semua. Kalau bintang 5 semua perlu dicurigai. Apalagi bintang 5-nya tuh cuman kata-kata doang. Ya, karena paling gampang tuh bintang 5 kata-kata. Nah, makanya cek di gambarnya. Dan kalau bisa videonya tuh status dia unboxing. Wah, itu bagus. Biasanya kalau unboxing itu kita bisa lihat barangnya, oh ini sesuai nih, itu beneran. Tapi kalau biasanya cuman kata-kata doang atau gambar, itu masih bisa ditipu. Tapi kalau video unboxing itu nggak bisa ditipu. Makanya sekarang itu orang-orang pada bikin garansi barang bisa dikembalikan asalkan sesuai dengan video ini gitu. Ada video tutorial untuk retur pakai unboxingnya, di foto, di video semua sesuai dengan ketentuan, itu juga ada.
Nah, jadi ya itulah caranya biar kita nggak ketipu di produk. Nah, terus untuk di pengiriman-pengiriman nih, saya itu punya aplikasi buat ngecek apa namanya tuh eh, kurir, buat ngecek resi. Nah, ya ada pakai Raja Ongkir bisa atau cekresi.com bisa. Bukan hanya ngecek dari si aplikasinya aja. Nah, kecuali memang aplikasinya itu ya sekarang udah support ya kayak si eh, Shopee tuh punya SPX. Ya, SPX itu kan Shopee Express. Nah, satu-satunya cara kita bisa ngecek tuh dari Shopee Express. Cuman belakangan ini sih saya cek Shopee Express aman-aman aja. Yang nggak aman itu cuman lamanya doang aja yang sampai. Kalau pakai kurir JNE biasanya lebih cepat, kalau pakai Shopee Express lama banget misalkan kayak gitu. Di Tokopedia juga sama, ada yang pakai apa ID Express tuh di Tokopedia. Itu juga sampainya lama, tapi tetap sampai gitu. Ya karena dapat gratis ongkir. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman beli barang yang cukup lumayan mahal, jangan percayakan 100% sama promo gratis ongkir. Bayar promonya aja, diskon nggak apa-apa, tapi ongkir bayar nggak apa-apa kalau mau sampai lebih cepat. Kenapa? Karena ya menurut saya, ini menurut saya yang paling saya favoritkan untuk kirim-kirim online itu nomor satu tuh JNT sama JNE, JNE sama JNT. Nah terus sisanya ya mungkin dari pos gitu ya, dari pos, Tiki. Nah yang paling rendah itu biasanya Wahana, Lion gitu-gitu. Nah yang lain-lain yang tidak saya sebut itu biasanya otomatis dipilihkan sama si aplikasinya. Kalau kita beli lewat Shopee biasanya pakai Shopee Express, Lazada pakai Lazada Express, Tokopedia biasa pakai ID Express dan lain sebagainya. Ya kurir-kurir kecil yang memang mereka kerja sama. Nah kayak gitu, dan selalu chat sama si ininya ya, platformnya. Kalau misalkan kurirnya loh kok ini nggak sampai-sampai nih, aneh nih, nah, langsung chat si platformnya, ini sudah melewati batas waktu pengiriman, kenapa barang saya belum sampai. Nah itu bisa diamankan tuh, bisa di hold dulu dananya, atau bisa di apa namanya, cek dulu di apa namanya tuh, di validasi gitu loh, oh ini bener nggak. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah terus untuk yang data-data biar kita nggak ke hack ya, selalu kalau udah tahu emailnya itu passwordnya lemah, ganti, ya kan. Nomor HP kita itu harus diaktifkan namanya pengamanannya atau autentifikasi 2 faktor. Nah, kartu kredit juga jangan sampai CVC-nya bocor, 16 digitnya bocor, ya kan. Nah, terus gini, kalau kita tuh pakai WiFi gratisan, ya namanya WiFi gratisan, itu jangan selalu menggunakan aplikasi-aplikasi untuk transfer bank atau segala macam. Nah, kalau mau transfer bank apa segala macam, usahakan pakai sinyal biasa, jangan pakai wifi. Itu kalau saya sih udah terbiasa, karena mereka bisa ngelacak dari situ histori kita ngapain aja. Nah sama yang terakhir nih, kalau ada sesuatu hal yang terlalu murah, terlalu gede diskonnya, atau misalkan mencurigakan banget, kayak kemarin nih saya juga hampir aja ketipu. Saya itu kan mau beli oli ya, oli motor sama oli mobil gitu, saya mau ganti oli gitu kan. Nah oli motor itu saya ngecek harga di officialnya itu 58.000. Nah, saya cek di online ada yang jual 28.000 sampai 30.000. Saya curiga ini murah banget dia. Pembeliannya juga lumayan banyak, kayak ada 500 lebih gitu. Cuman karena ini resikonya nanti motor atau kendaraan rusak, jadinya saya memilih oke, saya offline aja. Akhirnya saya memilih untuk oli, khusus oli motor, mobil itu saya nggak beli online. Kalau peritilan-peritilannya saya masih beli, tapi untuk olinya itu saya belinya offline ke toko suku cadang gitu, atau ke toko oli resmi. Akhirnya saya beli ke toko oli, harganya lebih mahal. Yang harusnya 30.000 kan, nah saya dapatnya itu 45.000. Nah, tapi enaknya sudah sekalian dipasangkan atau sudah sekalian di jasanya, jadi enak gitu. Jadi datang ke sana tapi agak ribet gitu. Cuman ya sekali lagi ya, cari murah belum tentu aman. Tapi yang murah-murah ya tidak semuanya penipuan ya. Ada juga yang beneran murah dan beneran aman. Nah itu bisa dicari gimana ya, betul-betul dicek ya, dicek bener-bener historinya bagus apa enggak, karena takutnya ya ketipu. Nah itulah ciri-ciri untuk menghindari. Nah kalau sudah terjadi, bagaimana cara ngelaporinnya? Nah ini ada beberapa step nih. Kalau mungkin sudah kejadian, ya saya sih pernah beberapa kali ya, sebagai penjual dan sebagai pembeli. Biasanya kalau sebagai penjual, misalkan ada customer kita nih, dia kabur tuh harusnya dia bayar nih, harusnya dia bayar lewat marketplace, tapi dia nggak bayar, misalkan curang. Nah itu saya langsung cari undang-undangnya. Itu ada undang-undang ITE tahun 2008 kalau nggak salah, pasal berapa itu ya, ada lah pokoknya. Di situ si pembeli itu mencurangi saya dengan cara dia itu hit and run gitu, namanya hit and run. Itu saya laporkan.
Nah, kebetulan kan ada nomor WA pengirimnya, penerimanya tuh. Saya kirimkan. Ini saya dengan atas nama pembelinya ini yang hit and run ke saya sehingga saya mengalami kerugian yang nilainya cukup besar karena itu jutaan waktu itu harga produknya dan dia hit and run. Saya akan melaporkan ini. Nah, waktu itu melaporkannya tuh ke marketplace dulu. Nah, setelah ke marketplace itu ada sebelum ke Kementerian Perdagangan itu ada humasnya lah secara online itu dimasukin ke aplikasi itu bukti-buktinya semua. Habis itu saya kirim ke dia, namamu sudah saya laporkan, sudah tercatat. Nah, pilih mana untuk diselesaikan secara baik-baik atau saya lanjutkan untuk ke pihak yang berwajib. Sudah saya infokan nih semua screenshot semua sudah tak kasih, rekaman foto sudah tak kasih. Akhirnya dia memilih untuk mengalah. Oke mas, ya saya nggak jadi hit and run, saya bayar aja. Akhirnya dia bayar itu nilainya jutaan. Ya karena dia udah beli tapi nggak mau tanggung jawab gitu. Nah itu kalau saya sebagai si penjual. Nah untuk sebagai pembeli waktu itu ya sama tuh. Laporannya tuh urutannya begini. Lapor dulu ke pihak marketplace-nya atau platformnya. Kalau platformnya nggak bisa nolong, berarti ya kita minta tolong sama pihak ketiga. Contoh, kita bisa minta tolong sama pengacara kalau memang nilainya besar, atau orang-orang yang ngerti hukum yang bisa melakukan namanya somasi dan lain sebagainya, bisa laporkan. Nah setelah itu kita tunggu prosesnya dan kita harap bersabar karena memang tidak semuanya itu bisa diterima secara hukum, secara legal itu tidak bisa semua terima. Ya apalagi yang odong-odong gitu ya, udah tahu produknya palsu, udah tahu orangnya penipu, udah tahu dia tidak pakai pembayarannya di platform suruh transfer, ya itu namanya Anda dodol gitu. Sudah tahu ya kenapa tidak dihindari. Nah itu yang saya selalu bilang, kalau udah kayak gitu tuh udah pasti penipuan, dihindari aja. Tapi murah Pak, jangan lihat murahnya, lihat tuh amannya gitu ya. Yaitu beberapa cara untuk melaporkannya. Nah untuk bingungnya nanti gimana pada saat kejadian, nanti bisa japri saya bisa bantu cara ngelapornya gimana karena saya sudah pernah kurang lebih seperti itu ya. Cuman kalau sebagai pihak ketiga sih saya belum pernah ya, karena saya pihak penjual atau pembeli. Nah kurang lebih begitu. Nah ini sebagai penutup ya kita bakal bahas nih beberapa contoh kasus dari peserta di sini dan juga tanya jawab maksimal 5 pertanyaan, kurang lebih waktunya 30 menit ya. Nah ini tadi sudah ada beberapa yang sudah ada kasus nih seperti Zikri ya. Saya persilakan Zikri nih buat ceritakan yang tadi itu ya, dilanjutkan. Silakan Zikri. Ya, ya. Jadi gini Pak, kasusnya itu waktu itu jadi ada yang posting burung murai, 2 burung gitu. Nah, si orang ini bilang pengiriman itu dari daerah kayaknya Sulawesi gitu ya, kalau saya nggak salah. Dia bilang akan dikirim. Akhirnya itu kejadiannya jam 11 malam. Jadi kejadian itu di dalam forum itu dia ngelelang. Tumben-tumbenan nih ada orang yang lelang burung gitu kan. Namanya dilelang biasanya itu idealnya dia ngelelang itu orang biasanya jam 7 sampai jam 9 malam. Itu batasnya. Tapi kok ada yang ngelelang burung jam 10 malam sampai jam 12 malam. Dan memang awalnya juga saya sempat kurang yakin gitu. Tapi karena memang di saat itu saya juga pengen belajar, dalam arti sebenarnya saya tahu ini orang pengen nipu, tapi saya pengen mastiin gitu. Apakah ketika nanti saya lapor kepada pihak berwajib akan diusut tuntas gitu kan. Nah makanya akhirnya saya memberanikan diri untuk ngebid di angka 1,1 juta 1.150.000. Akhirnya saya transfer tuh barangnya, si uangnya transfer melalui m-banking. Waktu itu di saat itu BRI saya punya m-banking dana sekitar 2 juta dan alhamdulillah baru keluar 1,1 juta. Nah nggak lama, ada kurang lebih setengah jam dia WA lagi tuh orangnya. Gimana WA-nya? WA-nya adalah dia punya produk lagi, burung lagi. Saya suruh bayarin lagi dah biar sekalian nih 3 produk jadi 2 juta gitu kan. Gitu. Tadinya kayak gitu. Nah karena memang saya bilang dana saya udah nggak bisa Pak ditransfer gitu kan, karena tinggal sekian saya gituin. Memang waktu itu limitnya kan BRI itu maksimal punya saldo cadangan 50.000 gitu. Akhirnya saya cuman ngebid di 2 burung dan alhamdulillah saya kirim udah berhasil, tapi apesnya ya udah itu orangnya ngeblokir saya dan nggak ada kelanjutannya. Cuman apakah saya berhenti? Enggak, saya langsung lapor pihak berwajib di pagi hari
itu ke polsek saya sama ibu saya berdua. Itu prosesnya lumayan menjelimet, cuman saya diinterogasi pertamanya sama polisi, suruh ditanya tuh kasusnya jam berapa, barangnya apa, terus pakai akun apa transfernya gitu kan, terus pembeliannya di mana tuh ditanya dan lain sebagainya. Memang diusut waktu di kantor, tapi kantor polisi itu di pertengahan jalan, di pertengahan itu ngusut tuntas, ternyata delalah yang ngusut itu kan ada bagian-bagiannya Pak ya. Ada bagian admin, ada bagian yang memang dia khusus untuk nanganin kasus seperti itu. Itu orangnya lagi nggak di lokasi. Jadi berkas saya mandek di kantor polisi, dan katanya kata polisi nanti hubungi nomor ini. Pas saya hubungin, kirim email, sampai sekarang nggak ada tanggapannya. Jadi saya udah bikin bikin laporannya tuh, bikin katanya melalui email, nanti ikutin arahannya dari polisi. Tapi ketika saya lapor pun dari pihak BRI itu nggak ada tanggapan juga. Katanya kan bisa dilapor sesuai bank yang kamu punya ya. Misalkan saya BRI ya, nanti lapornya ke BRI gitu. Biar BRI nanti ngambil lagi uang yang udah saya transfer. Itu bisa. Tapi apesnya saja itu karena memang saat itu kondisinya nggak tahu caranya juga, dan ya udah saya pikir udah prosedurnya seperti polisi yang polisi ajukan, polisi ngasih dokumen, saya kirim melalui saya print, saya ketik, saya pakai laptop, saya print, saya kirim ke email, dan di situ saya nggak lanjut ke bank lagi gitu karena memang udah cukup cukup capek gitu prosesnya gitu. Nah sampai sekarang tuh di 1,1 juta nggak ada kelanjutannya gitu. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya polisi juga nggak menjamin tuntas gitu kasusnya gitu Pak. Itu sih, makasih, cerita saya aja curhatnya jadinya. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Nah, dari sini kan kita bisa belajar ya semuanya ya. Terima kasih juga buat Zikri sudah mau berbagi tentang kasus Zikri pribadi pada saat itu kasusnya kan Iya, di aplikasinya Facebook ya, di Facebook Marketplace. iya, Ada orang ngelelang burung harga murah lah ya, 1,1 juta. Dan barangnya iya, katanya bagus gitu. Udah nego bagus. sip. Nah, kesalahannya itu adalah karena itu banyak ya, kalau bisa diusut itu ada banyak banget. Yang pertama adalah dari segi platform, karena Facebook itu tidak didesain untuk transfer-transfer. Facebook itu ya cek beli gitu kan, ketemu cek beli. Nah, itu biasanya sih kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk jarak jauh tidak disarankan. Ya, mau apapun alasannya. Nah, yang kedua juga pembayarannya. Nah, pembayarannya tuh jangan pakai rekening biasa ke rekening biasa. Harus pakai namanya pihak mediator. Kalau bahasan kita tuh mediator, escrow ya, penengah. Rekber ya Pak? Iya, rekber. Nah, kalau barangnya udah sampai, udah dicek, nah terus bisa dikirim ke sana. Nah, cuman hati-hati ya, nggak semua rekber atau escrow ini bagus. Ada yang odong-odong juga gitu. Jadi dananya ketahan, nggak langsung sampai ke rekeningnya dia. Nah, saya sih nggak pernah apa ya, untuk yang orang tidak saya percaya, tidak ada bukti, tidak ada kepercayaan untuk kita transfer, karena kalau udah ditransfer gitu udah nggak bisa diapa-apain. Nah, yang ketiga itu Bank BRI. Bank BRI itu adalah bank yang paling banyak nasabahnya di Indonesia. Salah satu bank yang Iya. paling banyak nasabahnya, dan orang-orang rekeningnya tuh kecil-kecil semua. Jadi nggak bakal diprioritaskan. Kalau misalkan ada Oh iya, transaksi iya. digital, itu ya paling enak ya, itu pakai BCA. Kenapa? BCA Iya. itu 24 jam. Ya, mau ada bencana alam juga BCA tetap bisa ditelepon. Gratis lagi pakai aplikasi. Ya, yang lain kan telepon harus bayar ya. Kalau BCA itu Iya, satu-satunya yang iya. tidak perlu membayar lewat aplikasi, asalkan ada yang angkat telepon itu kita bisa langsung kesambung dan bisa langsung blokir akun. Gitu. Jadi blokir akun, jadi dananya nyangkut gitu, nggak bisa kekirim. Sananya nggak bisa nerima, sininya nggak bisa kirim. Harus diusut tuntas dulu, baru bisa di lakukan namanya investigasi. Nah, tapi kalau udah lewat dari 3 jam 4 jam ya biasanya udah assalamualaikum. Itu harus cepet gitu untuk menangani kayak gitu tuh. Jangan percayakan polisi dulu, polisi itu nanti terakhir. Ya ini ya kesimpulannya begini, apakah benar cara yang dilakukan oleh Zikri? Ya jawabannya adalah kurang tepat, karena Zikri tidak sesuai dengan yang saya bilang tadi. Yang paling penting itu Iya. adalah di platformnya dulu. Nah, masalahnya kan platformnya Facebook nih yang resiko tinggi dengan kirim-kirim. Ya itu udah salah Iya. gitu. Nah, terus setelah platform harusnya itu ke pihak yang berperbankannya dulu, atau pihak yang ada hubungannya sama uang-uangnya ini dulu
ke banknya gitu. Wah, sayangnya banknya juga bank BRI, bank paling lemot semuka bumi. Agak sulit juga, harusnya BCA. Nah, yang ketiga, ya pada saat kita sudah ada proses investigasi, ya kita harus ikuti semuanya. Misalkan dibilangin, coba diminta ke kantor apa namanya itu kependudukan, pencatatan sipil, apakah benar rekening ini, KTP ini, nomor induk ini atas nama ini apakah benar alamatnya segala macam, verifikasi data benar. Pihak sana juga biasanya diverifikasi, oh benar. Biasanya kalau kayak gitu udah aman data, ya berarti tinggal balik ke polisi. Terakhir Pak sudah selesai, saya sudah melakukan semuanya, ini berkas-berkasnya. Habis itu kita angkat tangan. Kalau udah di polisi ya tahu sendirilah. Yang paling lama itu kalau udah masuk ke polisi cybercrime ya, itu udah lama banget tuh, bisa berbulan-bulan. Tapi kalau cuman kasus 1 juta udah nggak, pasti mereka merem tuh. Kenapa? Karena mereka tuh udah sering ngelayanin kasus-kasus ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliar, bahkan triliunan dalam kasus-kasus kayak robot trading kemarin itu triliunan duitnya. Belum ada apa-apanya sama duit 1 jutanya si Zikri. Itu pun nggak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi ya udah. Jadi ya udah diterima aja. Makanya daripada kita repot ke belakangnya, makanya di depannya nih kita waspadai jangan sampai terjadi. Begitu ya Zikri ya. Ya, ya Oke, siap. Makasih Bapak. sama-sama. Oke, terima kasih Zikri. Ini coba kita sama yang lain dulu nih. Silakan yang mau studi kasus pernah ketipu atau kena korban online-onlinean, silakan saya kasih waktu. Ya, ini mungkin sekitar 10 menit lagi ya. 1-2 orang lagi deh. Ayo silakan untuk membahas tentang pengalaman pernah dicurangi atau mendapatkan apa hal yang tidak enak dalam transaksi di marketplace atau secara online. Silakan kita kasih teman-teman waktu nih ya. Saya absen dulu nih, ada Zikri, ada Alfiana Ma'rifah, ada Gozi, ada Dila, ada Hani, ada Nika, ada Siti. Kira-kira ada nggak yang punya kasus? Nggak apa-apa kalau mau konsultasi juga nggak apa-apa tentang yang namanya marketplace, entah kena tipu atau jadi korban online segala macam, silakan. Saya hitung sampai 10 ya. Mulai dari sekarang. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya untuk pertanyaan atau studi kasus tanya jawab. Nah, mungkin saya tutup pakai ini aja karena di sini nggak pada respon baik chat ataupun audio selain Zikri. Sini saya akan contohkan salah satu kasus yang ini pun cukup lumayan terkenal ya untuk yang kasusnya ini dari aplikasinya apa kemarin ya. Sebentar. Alhamdulillah nggak pernah ketipu ya, syukurlah kalau nggak pernah ketipu. Ya jadi aman ya. Nah ini saya barusan ada apa namanya cek tuh ada yang kena ini loh apa namanya kasus agak ngeri juga di apa namanya online, namanya aduh lupa saya ini, sebentar. Aduh, aplikasinya tidak ditunjukkan di sini. Saya ingat-ingat dulu ya. Ya, Pak. Sebentar di HP kayaknya. Ini belum lama kok, belum lama. Jadi kasusnya ini masih baru-baru. Sebentar. Tadi itu kasusnya dari aplikasi Tokopedia. Nih namanya itu yang flash sale kemarin. Metode fraud Tokopedia. Sebentar ya. Metode. Ini Tokopedia ini lumayan ya. Gede. Nih, sebentar saya share screen, kelihatan nggak nih? Nah, flash sale. Nih coba. Alhamdulillah ya buat yang nggak pernah ketipu, syukurlah kalau kayak gitu. Tapi kasihan nih yang ketipu-ketipu. Nah, salah satunya di kasus ini. Nah,
Jadi apa namanya, kasus-kasus yang kita bisa lihat ya, biasanya ini kita dari orang-orang yang tidak tahu ya, atau orang awam, orang awam. Nah, itu semakin kita awam, semakin potensinya besar untuk kita apa namanya, ketipu. Nah, jadi ya hati-hati ya buat teman-teman ya, kalau misalkan ada yang ketipu, ya ini ciri-cirinya ya mirip-mirip kok. Biasanya terlalu murah ya, terus apa namanya, terlalu, pokoknya ribet lah pembelanjaannya, diminta di luar aplikasi. Nah, ini pernah kejadian nih di tahun beberapa nih, tahun 2018 nih, bisa masuk ke server, ngocak-ngacak server. Nah, ini juga ada nih di apa namanya nih, eh, Tokopedia itu datanya dicuri gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, sebenarnya ya kemarin juga sempat viral juga tuh, alamat ya, alamatnya tuh bisa dideteksi buat fake order kayak gitu-gitu. Nah, ini banyak nih sebenarnya. Cuman ya karena apa ya, tidak ada yang mau cerita sih, jadi kurang menarik ya buat kita bahas. Kalau kayak si Zikri tadi kan enak ya, kita bisa curhat sekalian. Nah, tapi ya saya doakan ya, semoga teman-teman sekalian dengan adanya kita diskusi pada siang hari ini tidak bakal ketipu ya, bisa bermanfaat. Biar teman-teman itu tahu gitu, yang namanya kecurangan itu pasti ada dimanapun, itu pasti ada. Nah, yang namanya kecurangan pasti ada yang dirugikan, pasti ada. Dan ya namanya, kalau kita tidak tahu kita sedang dicurangi, berarti yang jadi korban itu kita. Makanya jangan sampai kita sebagai penjual kah, pembeli kah, atau mungkin kita sebagai pihak ketiga, itu jangan sampai kita nggak tahu hal-hal yang ya resikonya itu berpotensi untuk kita ditipu kayak gitu. Kemudian juga kecurangan ini tuh merusak semuanya gitu loh. Ya reputasi aplikasinya ya berkurang karena udah banyak yang ketipu, konsumen juga jadi males belanja ya kan. Akhirnya kita yang sebagai jualan jadi lebih sepi. Ya kalau jualan lebih sepi ya ekonomi tidak berputar dengan baik, akhirnya negara jadi semakin miskin gitu. Nah, sekali lagi, kecurangan itu jangan sudah terjadi dulu, baiknya dihindari ya. Tadi ya Zikri gimana caranya menghindari, ya nanti detailnya ya sesuai kasusnya, karena di sini nggak ada yang cerita kasusnya cuma si Zikri aja. Jadi contoh kayak si Zikri tadi, ya dihindarinya ya jangan belanja atau transaksi yang resiko seperti di Facebook Marketplace secara online. Nah, Facebook Marketplace itu disarankan ya memang secara offline ya, ketemu COD beli gitu, atau mungkin bisa menggunakan escrow atau rekber gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah kejadian, ya sudah siap-siap kita menerima dengan lapang dada. Kalau bisa kita dapatkan timbal baliknya, ya syukur. Kalau nggak bisa ya sudah, kita tinggal berdoa. Dan jangan kita dicurangi terus kita nyurangin orang. Kita tetap meninggikan etika kejujuran. Baik kita sebagai konsumen, misalkan kita dikirimin barang yang terlalu mahal, mungkin si sellernya salah masukin, ya kita harus jujur. Ya, dimana saya yakin Tuhan itu ya maha adil ya. Allah itu maha adil, jadi tahu apa yang kita lakukan sehingga itu bisa jadi dampak juga buat orang lain. Nah, makanya nih teman-teman selalu meninggikan etika kejujuran dan benar-benar menjadi orang yang baik ya dalam bertransaksi, baik dari segi penjual, pembeli. Ya di sini saya juga sambil belajar, sambil mencontohkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang curang. Ya walaupun saya juga dulu sempat bermain curang, tapi ya itu kan dulu. Semakin kesini saya semakin merasa kalau kita curang itu pasti nggak bakal bertahan lama. Itu. Tapi kalau kita jujur itu bisa bertahan lama. Ya. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau diskusi atau tanya jawab. Dengan ini saya cukupi dulu untuk Google Meet pada siang hari ini. Ya, untuk selanjutnya buat mau melanjutkan informasi bisa japri di WhatsApp. Saya tutup untuk siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Waalaikumsalam.